Tahukah kalian bahwa Abdullah bin Ubay dikenal sebagai pentolan pengkhianat di masa Rasulullah? Tak cuma itu, ia bahkan juga dicap sebagai orang munafik, yaitu suka berdusta dan mengingkari janji. Awalnya, Abdullah bin Ubay diangkat sebagai penguasa Madinah. Begitu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, pamor Abdullah memudar seketika. Kebencian Abdullah terhadap Rasulullah itu didasarkan karena penduduk di Madinah hendak menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai raja dan memakaikannya jubah raja. Hingga akhirnya Nabi Muhammad datang. Abdullah memandang kedatangan Rasulullah telah merampas haknya sebagai raja. Bahkan masyarakat setempat mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Melihat hal itu, Abdullah lantas marah besar. Kebenciannya terhadap sang Rasul semakin memuncak. Tak seperti Abu Lahab yang menunjukkan rasa bencinya, Abdullah justru mengaku beriman di hadapan Rasulullah. Namun di balik itu, ia menjelek-jelekan Nabi dan umat Islam. Abdullah juga sering mengadu domba agar orang-orang menyerang para umat Islam. Puncak pengkhianatan Abdullah bin Ubay terjadi saat sang Rasul dan pasukan dalam perjalanan menuju ke Uhud untuk berperang, Perang Uhud. Ia membelot dan membawa 300 orang bersamanya untuk bergabung bersama musuh, sehingga pasukan yang semula 1.000 orang berkurang menjadi 700 orang. Kendati demikian, hal itu tidak menggentarkan pasukan Muslim. Rasulullah dan pengikutnya tetap berperang melawan kaum Quraisy selama kurang lebih 7 hari. Banyak korban berjatuhan, termasuk para sahabat dan keluarga Nabi. Akibatnya, pasukan Muslim pun mundur dan mengumumkan kemenangan kaum Quraisy. Hingga pada suatu ketika, Abdullah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Anak laki-lakinya bernama Abdillah bin Ubay lantas mendatangi Rasulullah. Ia meminta kain kafan untuk dipakaikan kepada sang ayah. Selain itu, Abdillah juga meminta agar Rasulullah mau menyolati Abdullah. Rasulullah lalu datang ke pemakaman. Hanya saja saat Umar melihat perbuatan Rasulullah, dia segera mengingatkan, "Wahai Rasulullah, kenapa mau menyolatkan Abdullah bin Ubay, padahal dia adalah seorang yang munafik? Bukankah Allah melarang untuk menyolatkan orang-orang munafik?" Rasulullah lantas menjawab, kalau beliau mendapat pilihan dari Allah antara mendoakan atau tidak. Dan Rasulullah memilih berdoa untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah Rasulullah SAW menyolatkan, barulah turun ayat, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 84.